Shalom warga kerajaan. Salah satu murid daripada Tuhan Yesus bernama Filipus bertanya pada dia, tunjukkan kepada kami Bapa kami. Bagi kami itu cukup bagi kami. Cukup itu sering saya explore, yaitu perkataan arkeo. Artinya saudaraku sufficient. Merasa cukup, tidak usah cari yang lain. Dan kemudian empowered, dikuasai dengan kuasa yang tak terkalahkan. Dan tokoh yang terakhir ini tokoh yang paling bagus. Elisha bin Syafat dari Abel Mehola menjadi nabi menggantikan engkau. Dia bertemu dengan Elisha yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Artinya orang ini seorang pengusaha yang mengerti manajemen, bayangkan, dan mengerti leadership. 12 pasang lembu dan dia mengemudikan yang ke-12. Artinya dia bisa yaitu mendelegasikan. Dan saat itu dia melemparkan jubahnya kepada Elisha, ya, jubahnya dilepas dilemparkan. Itu adalah suatu calling. Lalu kemudian apa yang dia katakan? Dia meninggalkan lembu-lembu itu dan dia pamit dulu. Saya mau pamit orang tua saya. Carikan seorang hamba Tuhan ataupun pemimpin manapun yang menghormati orang tuanya. Dan saudara mendapatkan satu kualitas yang luar biasa. Baru aku mengikut engkau. Tetapi dalam perjanjian baru Yesus berkata, barang siapa membajak menoleh ke belakang tidak layak mengikut aku. Saudaraku, standar yang lebih tinggi, ya toh. Lalu diizinkan pulang dahulu silakan dan ingat apa yang ku berbuat kepadamu. Dan apa yang dia lakukan, pasangan lembu itu disembelih dan memasak dagingnya dan bajaknya dihancurkan. Ini artinya membakar jembatan yang ada di belakang. Lalu kemudian dipersembahkan daging itu dibagikan pada orang-orangnya. Dia mengerti bagaimana memberikan bonus, saudaraku. Kemudian mereka makan, dirayakan, menjadi hamba Tuhan. Sesudah bersiaplah ia mengikuti Elia dan menjadi apa? Menjadi ebednya, menjadi pelayannya. Dari bos menjadi pelayan, saudaraku. Itulah perjalanan dalam leadership. Karena itu saudaraku, kalau orang tidak generous, tidak siap berkorban, tidak siap untuk melayani Tuhan. Tetapi ini contoh yang baik. Dia punya hubungan yang baik. Bapaknya bernama Syafat. Syafat artinya hakim, ya, artinya hakim. Dan apakah dia hakim beneran apa cuma nama? Tapi pas sedikit dia ngerti justice, keadilan. Apa yang hilang dari dunia ini? Keadilan, saudaraku. Kemudian dia punya bapak rohani, yaitu Elia, saudaraku, bisa baca 2 Raja-Raja 2. Bagaimana dia menempel dengan Elia. Dan kemudian mendapat urapan ketika jubah Elia. Pada waktu Elia terangkat dengan kereta berkuda yang berapi. Dia berkata, yang kamu minta itu sukar. Berikan 2 bagian rohmu. Tapi kalau engkau bisa melihat aku terangkat ke sorga, itu akan terjadi. Kalau kita bisa melihat the real Elia, yaitu Tuhan Yesus, ya, the greater than Elijah, maka kita akan menerima urapan itu, saudaraku. Saya mendapat yaitu revelation tentang Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit. Dan kemana-mana saya beritakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain kecuali nama Yesus yang kita beroleh selamat. Dan kita lihat bagaimana dia bisa ya seorang yang bisa manage yang baik. Saya masih ingat saya belajar dari Pak Alex. Cari pemimpin itu memang sudah terbukti di dunia bahwa dia seorang leader. He has followers. Seperti kata John Maxwell, apa tanda seorang leader? Punya follower, saudara. Dan kemudian bukan follower di sosmed, ya, bukan, ya. Bukan itu, saudaraku. Tapi a real leader. Dan kita lihat bagaimana Elisha dipakai Tuhan secara luar biasa lebih spektakuler daripada Nabi Elia, bapak rohaninya. Karena itu, saudaraku, milikilah hubungan yang baik dengan orang tuamu. Milikilah hubungan yang dekat dengan ayah rohanimu. Dan tentu saja dengan Bapa di sorga. God bless you. Jadi pemimpin yang hebat. Dalam nama Yesus, influence your family. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan. Sekarang ini kita hidup di akhir zaman. Dan semakin mendekati akhir dari akhir zaman, mendekati kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya, saya mulai memperhatikan bahwa semakin banyak orang Kristen, tanda petik itu, kepercayaan, rasa percaya, atau iman kepada Tuhan itu semakin luntur.
Saya melihat bahwa lebih banyak yang mengandalkan kekuatan diri sendiri dan mereka lebih bersandar kepada pengertian diri sendiri. Ada dua macam manusia. Yang pertama itu yang terpuruk. Yang terpuruk mereka kecewa dan kehilangan rasa percaya kepada Tuhan karena sepertinya tidak ada solusi di dalam keterpurukan mereka. Ada masalah, ada pergumulan, ada hal-hal yang tidak pernah selesai menurut mereka. Padahal sudah mengikut Tuhan sungguh-sungguh, sudah berdoa, mereka sudah ke gereja bahkan sudah melayani. Tetapi mengapa Tuhan engkau tidak menjawab doa-doa yang kami naikkan? Itu yang pertama, yang terpuruk. Sementara yang bangkit dari keterpurukan, saya sebut saja mereka adalah the have, the rich, orang-orang yang mampu. Mereka merasa tidak perlu lagi mengandalkan Tuhan. Karena mereka mengandalkan kekuatan diri mereka sendiri, uang dan kekayaan mereka, masalah bisa diselesaikan. Dan itu yang menyebabkan pada akhirnya kepercayaan atau iman kepada Tuhan itu semakin luntur. Dan tidak kebetulan Tuhan Yesus pernah menulis seperti ini. Dia berkata, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Artinya, adakah yang masih sungguh-sungguh percaya kepadanya? Coba kita uji hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepadanya? Atau ya cuman kita datang kepada Tuhan hanya sekedar sebuah rutinitas? Atau kita datang karena dasarnya kita betul-betul percaya kepada Dia? Oleh sebab itu pagi hari ini, kita akan bersama-sama membaca di satu ayat yang kita sudah hafal kok. Bacakan dengan sungguh-sungguh, dengan suara yang keras. Di dalam Amsal 3 ayat yang kelima. Ya, kita akan bacakan bersama-sama. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Katakan sekarang ya kepada diri kita sambil tepuk-tepuk dada kita. Ya, sambil tepuk-tepuk dada kita ya. Kita katakan sekali lagi. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertian. Ya. Ada seseorang no name NN yang menulis sebuah quotes berdasarkan ayat ini. Amsal 3 ayat 5 dan menurut saya quotes tersebut sangat valid. Bunyinya seperti ini. Coba kita perhatikan. Bunyinya seperti ini. Ya. Tidak saya bacakan, langsung saya terjemahkan bebas. Kira-kira seperti ini. Ketika Alkitab berkata, janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Kalau Alkitab katakan seperti itu, Alkitab itu serius. Serius, supaya kita tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Karena kenapa? Pikiran dan perasaan kita itu menipu. Hati-hati, pikiran dan perasaan kita menipu, kemudian emosi kita itu berfluktuasi. Terus berubah, kadang naik, kadang turun. Selanjutnya perhatikan baik-baik kalimat ini. Pemahaman kita tidak melihat gambaran besar secara keseluruhan. Ada sekelompok orang buta, kita sudah sangat familiar dengan kisah ini. Mereka dihadapkan dengan seekor gajah. Dan mereka disuruh untuk mendeskripsikan, memberikan gambaran gajah itu seperti apa. Orang buta itu, ada yang datang kepada kakinya gajah, dan dia mengatakan gajah itu seperti batangnya pohon. Sementara yang satunya datang menyentuh ekornya, dia katakan bukan. Gajah itu seperti seutas tali. Yang lainnya datang kepada perutnya dan dia pegang itu. Oh bukan seutas tali, tetapi gajah itu seperti tembok.
Yang pegang gadingnya enggak, itu seperti sangkakala, seperti trompet. Yang pegang matanya diinjek sama gajahnya, mati dia. Ternyata orang buta itu tidak memiliki gambaran besar secara keseluruhan tentang gajah. Begitu juga dengan kehidupan kita. Apa yang sedang terjadi pada kita saat ini? Kadang kita gak mengerti loh. Apa akhir dari cerita yang sedang kita alami. Tetapi ingat, janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Tuhan tidak pernah berbohong, amin. Tuhan tidak pernah berubah, amin. Tuhan tahu segalanya. Oleh sebab itu orang tersebut kutip lagi, dia katakan trust him. Percayalah kepadanya. Amin. 9 dari 10 orang Finlandia memiliki mata warna biru. Kalau kita matanya apa? Hijau ya. Hijau, kebanyakan hijau ya. Kalau lihat uang pasti hijau ya. Nah, sejak kecil ya, Amy Carmichael, orang Finlandia, dia memiliki mata coklat. Berarti 10 orang, 9 yang biru, dia yang 1 itu. Dan sejak kecil, dia memiliki kerinduan yang besar supaya memiliki bola mata yang warnanya biru. Dia orang Kristen, kemudian dia berdoa seperti ini. Tuhan, ubahlah warna mata saya dari coklat menjadi biru. Sanggupkah Tuhan melakukan itu? Sanggup. Tetapi apakah Tuhan tidak menjawab doanya? Enggak. Tetap biru dan dia kecewa. Tetapi saat menginjak dewasa, ternyata dia memasuki ladang misi untuk melayani Tuhan. Dan dia baru sadar bahwa Tuhan menciptakan dirinya bermata coklat itu agar mudah diterima di pelayanan memenangkan jiwa-jiwa di India yang bermata coklat. Kalau biru, pasti dia ditolak. Dia melayani 55 tahun di sana, bangun panti asuhan, badan misi dan menyelamatkan banyak wanita-wanita yang perempuan-perempuan yang muda, menyelamatkan mereka dari praktik prostitusi. Ketika Amy Carmichael itu meminta Tuhan, berdoa supaya Tuhan merubah matanya dari coklat menjadi biru. Sebenarnya dia sama sekali belum memiliki pemahaman, melihat gambaran besar secara keseluruhan. Begitu juga dengan kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, apapun yang terjadi, saya memberitahu bahwa Tuhan senantiasa memimpin anak-anaknya. Masalahnya kita belum bisa melihat apa yang akan terjadi besok, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi. Kita tidak pernah tahu. Tetapi hidup kita ada di tangan Tuhan. Ketika berada di India, ia baru tahu bahwa rancangan Tuhan membuat matanya coklat supaya dia bisa diterima dalam pelayanannya sebagai misionaris. Oleh sebab itu, bagaimana dengan kita? Apa yang melekat pada kita? Apa yang sedang terjadi dengan kita? Belum tentu kita memiliki pemahaman untuk melihat gambaran besar secara keseluruhan dari kehendak Tuhan saat ini. Ketika usaha kita jatuh, ketika kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, ketika kita terganggu kesehatan, ketika apalagi sesuatu yang kita tidak harapkan tiba-tiba terjadi. Saya yakin kita pasti akan bertanya kepada Tuhan, Tuhan mengapa hal itu terjadi? Mengapa? Saya mau jawab, karena kita tidak memiliki pemahaman untuk melihat gambaran secara besar, secara keseluruhan dari kehendak Tuhan. Tetapi saat pagi hari ini ingat firman Tuhan. Ingat firman Tuhan. Apapun yang terjadi, percayalah Tuhan
kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan bersandar kepada pengertian kita. Sebab kenapa? Di dalam kitab Mazmur 48 ayat 14, di sana dikatakan, Dialah Allah, Allah kita untuk selama-lamanya. Dia yang akan memimpin kita sampai kekal. Amin. Tuhan akan memimpin kita saat kita ada di bumi, bahkan sampai kepada kekekalan. Oleh sebab itu, ayo percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan setengah hati, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, tetapi kita mau supaya Tuhan intervensi dan memimpin hidup kita. Tuhan kita itu sangat mengasihi kita, sangat mengasihi umatnya. Oleh sebab itu dia memiliki kerinduan. Dia berhasrat untuk memimpin umatnya berjalan dalam jalan kemenangan. Saya akan buktikan. Dalam Alkitab itu ada banyak kisah tentang Tuhan yang memimpin. Mulai dari perjanjian lama, Tuhan memakai Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Di perjanjian baru dimulai lagi bagaimana Tuhan memimpin orang Majus dengan bintang yang hadir di langit sebagai penunjuk jalan untuk berjumpa dengan raja di atas segala raja yang lahir di Israel, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pagi hari ini kita akan belajar pimpinan Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang kelima ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Kita akan baca, kita akan perhatikan baik-baik apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi message yang akan disampaikan kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul dipimpin oleh Tuhan. Ya. Jadi temanya adalah Tuhan yang memimpin. Tuhan akan memimpin kita di dalam segala aspek kehidupan. Dan saat ini, bulan ini kan berbicara tentang keluarga, leadership di dalam keluarga. Saya katakan bahwa Tuhan yang akan memimpin kita juga. Lukas 5 ayat 1 hingga yang ke-6 firman Tuhan berkata, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ayat yang kedua, ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat yang ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat yang keempat, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat yang kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan ayat yang ke-6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Di zaman sekarang, para nelayan modern itu kalau menangkap ikan, mereka menggunakan cara yang modern, yaitu menggunakan sonar atau GPS ya, untuk menangkap ikan supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Karena sonar atau GPS ini akan mengetahui lokasi di mana ikan-ikan itu berada. Sehingga mereka menuju tempat di mana ikan itu berada dan menangkap ikan di situ. Sehingga mereka memperoleh hasil yang maksimal. Beda dengan nelayan tradisional, mereka mencari ikan dengan cara menggunakan cara yang lama. Yaitu berangkat malam-malam, pagi-paginya mereka kembali. Ya, menjelang pagi mereka kembali. Dan dalam ayat yang kita baca, sebagai nelayan yang berpengalaman, Simon Petrus itu pasti memiliki intuisi. Dia pasti memiliki yang namanya pengalaman dalam menangkap ikan. Sudah berpuluh-puluh tahun dia menangkap ikan. Tetapi kalau kita perhatikan perikop yang kita baca, ternyata Simon Petrus dan teman-temannya tidak mendapatkan ikan seekor pun. Setelah semalam-malaman mereka menjaring atau menjala ikan. Jadi di sini kita bisa melihat,
kita bisa mengambil kesimpulan. Dalam melakukan segala sesuatu kita tidak bisa hanya mengandalkan pengalaman kita. Mengandalkan kekuatan kita. Mengandalkan kehebatan kita. Nggak bisa. Kita butuh Tuhan yang pimpin. Amin. Saat itu ada Yesus. Yesus meminjam perahu untuk menjadi tempat berpijak. Waktu itu dia duduk di perahu dan mengajar orang-orang yang ada di sana. Dan Alkitab mencatat setelah mengajar, dia menyuruh Simon Petrus untuk bertolak ke tempat yang dalam untuk mendapatkan ikan. Menebarkan jala untuk mendapatkan ikan. Tetapi apa yang terjadi? Petrus itu sempat menolak Yesus. Dia katakan, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Seharusnya tebarkan jala supaya mendapatkan ikan." Menurut pengalamannya, intuisinya, dia dapatkan ikan itu pada saat malam hari. Saat ini sudah siang hari. Kok Tuhan Yesus menyuruh saya menebarkan jala? Gak ada ikan menurut Simon Petrus. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Akhirnya Simon Petrus mentaati, menuruti perintah Tuhan Yesus. Dan kita tahu ayat yang terakhir mengatakan, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Mereka bawa pulang ikan itu, dibagi-bagikan kepada teman-temannya. Dan apa maksud firman Tuhan dalam perikop ini? Apa maksud Tuhan? Tuhan berbicara melalui firman Tuhan yang kita baca ini. Supaya Tuhan itu mengintervensi kehidupan kita. Memimpin kita di dalam segala aspek kehidupan kita. Saya mau bertanya, apakah kita sudah menyerahkan seluruh aspek kehidupan kita kepada Tuhan? Keluarga kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, usaha kita, studi kita, pelayanan kita, bahkan dalam perencanaan kita, kita perlu melibatkan Tuhan. Sebenarnya mudah kok, kita cukup taat saja kepada Tuhan. Masalahnya adalah seringkali kita merasa sudah hebat. Kita merasa kita sudah mampu, sudah kuat, sudah tahu, sudah pengalaman, sudah makan banyak asam dan garam. Sudah mengecap pendidikan yang tinggi, punya modal yang cukup atau modal yang besar. Dan sepertinya kita merasa tidak membutuhkan Tuhan untuk membuat atau mengambil keputusan. Ya, hati-hati, saya selama 6 bulan itu sebenarnya menurut perhitungan 3 atau 4 bulan renovasi rumah saya bisa selesai. Akhirnya dijanjikan 6 bulan, ditambah lagi 1 bulan, jadi 7 bulan. Ya, dia sepertinya pemborong yang berpengalaman. Kalau bicaranya wow luar biasa. Ini pasti temboknya gak ngerembes, katanya ternyata ngerembes. Gak bocor, enggak katanya, tapi bocor. Nah, pemborong ini bicara sama saya, dia mengatakan begini. Saya punya teman seorang pemborong, kontraktor besar di satu kota. Dia pemborong yang sangat-sangat berpengalaman. Dan pekerjaannya cukup banyak, suatu saat dia mendapatkan sebuah proyek di atas 10 M. Di sebuah kota. Dia ambil itu kemudian, karena sudah pengalaman, dia berikan ke subkontraktor untuk mengerjakannya dan tinggal ambil cuannya saja, ambil labanya saja. Dengan pengalamannya berkali-kali dia melakukan hal itu, dia mendapatkan keuntungan besar. Dan kali ini di atas 10 M proyeknya. Dan apa yang terjadi setelah selesai, pemilik rumah itu komplain. Dan dia minta supaya rumahnya diboldoser, kemudian baru dibangun kembali. Oleh sebab itu, jangan sampai kita mengandalkan pengalaman, kekuatan, kehebatan kita. Setiap langkah biar hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Ingat loh, Tuhan itu ahli dalam segala hal. Amin.
perikop tersebut yang kita baca barusan itu alih dalam apa Tuhan? Perikanan. Loh, iya loh. Tuhan itu ahli dalam masalah rumah tangga, keluarga. Yohanes 2, mujizat yang pertama terjadi di mana? Di kota Kana. Di mana Tuhan mengadakan mujizat dengan merubah air menjadi air anggur. Itu di sebuah pernikahan. Ahlinya, keluarga rumah tangga, ahli dalam bisnis. Tuhan kita itu ahli dalam kesehatan, pertanian, bahkan dalam politik. Dalam semua hal. Karena Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Ayo ingat. Bahwa percayalah kepadanya dengan segenap hati. Jangan mengandalkan pengertian kita sendiri. Semua yang ada di bumi, di dalam bumi, di langit. Semua diciptakannya. Tuhan mengerti segala sesuatu. Bahkan yang paling dalam hatimu. Bahkan Tuhan bisa mengerti diri kita daripada kita mengerti diri kita sendiri. Oleh sebab itu kita perlu mengandalkan Tuhan. Amin. Banyak toh yang mengalami masalah tapi masih belum selesai. Saya katakan tetap andalkan Tuhan. Percaya kepadanya. Sebab kita belum mampu untuk memiliki pemahaman. Untuk melihat gambaran besar secara keseluruhan. Sebab segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Alkitab mencatat bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin. Izinkan Tuhan memimpin kehidupan kita. Kita harus mulai belajar mempercayai firman Tuhan. Ada yang pernah berargumen dengan Tuhan? Gak perlu. Kita berargumen seolah-olah kita yang lebih bijak dari Tuhan. Ketika kita taat kepadanya, percaya bahwa berkat itu akan dilimpahkan kepada kita. Jalan-jalan Tuhan itu sempurna. Walaupun kadang kita tidak dapat mengerti. Bahkan jalannya itu berlawanan dengan logika kita. Seperti yang dialami oleh Petrus. Tetapi jalannya, kalau kita dipimpin oleh Tuhan, jalannya adalah jalan kemenangan. Ingat, mujizat terjadi ketika Simon Petrus taat kepada Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, tetapi mengandalkan perkataan Tuhan dengan taat kepadanya. Sekarang ada yang bertanya, katanya Tuhan memimpin. Terus bagaimana Tuhan memimpin kita? Saat pagi hari ini saya dengan cepat akan memberitahu, kita akan belajar 4 cara Tuhan memimpin kita. Yang pertama adalah kehendak dalam kedaulatannya. Ayo, baca bersama-sama, 2, 3. Kehendak dalam kedaulatannya. Tuhan secara berdaulat menetapkan dan merancang keadaan sehingga kita bisa mencapai apa yang Ia kehendaki tanpa kita sadari. Jadi sudah di dalam kehendak dalam kedaulatannya, sudah tidak bisa dirubah lagi. Dan kadang kita nggak sadar hal itu terjadi. Saya akan berikan sebuah contoh. Paulus dan Silas di penjara. Saya mau bertanya, apakah Paulus dan Silas merencanakan diri mereka untuk dipenjara? Enggak. Mereka dipenjara karena sedang memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tangkap, dimasukkan penjara. Tetapi di sana ada kehendak kedaulatannya, yaitu Tuhan memiliki hati untuk menyelamatkan kepala penjara dan rumah tangganya. Kita bisa dipakai, dipimpin Tuhan untuk melakukan kehendaknya yang merupakan kedaulatan daripada Tuhan. Dan kita kadang tidak mengerti. Seperti Yusuf, saya mau tanya, apakah Yusuf mengerti kalau ketika dipimpin oleh Tuhan menuju ke Mesir, itu untuk menjadikan dia menjadi seorang mangku bumi? Tahu? Dia nggak tahu. Mungkin selama perjalanan kehidupannya dia sempat protes dengan Tuhan. Tuhan, mengapa seperti itu? Tetapi suatu saat baru tahu bahwa dia berada di Mesir dengan tujuan memelihara hidup suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Kadang Tuhan memimpin kita dan kita nggak sadar itu adalah pimpinan Tuhan sedang menggenapi kehendak Tuhan. Amin. Dan kita nggak tahu loh.
apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita untuk menggenapi apa yang menjadi kehendaknya. Oleh sebab itu percaya kepada Dia dan jangan bersandar kepada pengertian diri kita sendiri. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, cara Tuhan memimpin itu instruksi langsung. Jadi dengan kata lain memberi perintah langsung, direct command. Ini adalah cara Tuhan, cara pimpinan Tuhan yang tidak lazim, yang tidak biasa. Jadi Tuhan hanya menyatakan kepada kita secara khusus apa yang harus kita lakukan. Saya tidak tahu apakah itu pernah terjadi kepada kita. Tuhan memimpin secara direct, secara langsung. Ketika Filipus dipimpin oleh Tuhan dengan instruksi langsung menginjili seorang sida-sida di Ethiopia. Itu perintah langsung. Ya, contohnya ya, ayat-ayatnya. Malaikat langsung berkata kepada Filipus, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Ini langsung direct dari Tuhan, dipimpin oleh Tuhan secara direct. Kemudian Roh berkata kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Itu bisa terjadi, Tuhan memimpin secara direct, secara langsung dalam kehidupan kita. Petrus dan Cornelius, kita masih ingat kisah ini bagaimana Petrus dipimpin oleh Roh Tuhan lewat instruksi langsung untuk memberitakan tentang Yesus kepada Cornelius. Ini adalah perintah langsung. Ketika Roh berkata, ada 3 orang mencari engkau Petrus, bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Jadi Tuhan memimpin kita, yang pertama kita gak sadar dipimpin ke dalam kehendaknya. Dan saat ini setiap daripada kita ada di dalam yang saya sampaikan tadi, dipimpin oleh Tuhan di dalam kehendak kedaulatannya. Yang kedua, ada perintah secara direct, kita dipimpin secara direct. Dan yang ketiga, ini yang paling umum. Cara Tuhan memimpin kita dengan petunjuk dalam firman Tuhan, yang paling sering digunakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan memimpin kita dengan memberi perintah, memberi petunjuk, arahan dan ajarannya dalam Alkitab. Kita diarahkan secara spesifik apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Contoh, saya mau bertanya, apa yang harus kita lakukan, perbuat dengan musuh kita? Saya mau bertanya. Kasihi mereka. Apalagi? Berdoa buat mereka. Betul? Ampuni mereka. Kok kita bisa tahu? Itu tuntunan atau petunjuk dalam firman Tuhan. Itu Tuhan memimpin kita. Makanya ayo kita baca firman Tuhan itu setiap hari. Amin. Sehingga kita bisa dipimpin oleh Tuhan lewat firman Tuhan. Mana yang lebih penting? Perkenanan manusia atau perkenanan Tuhan? Mana yang lebih penting? Perkenanan. Kok bisa tahu? Ada petunjuk dalam firman Tuhan. Sekali lagi, saya himbau, baca firman Tuhan. Renungkan itu siang dan malam. Dan Roh Kudus yang akan mengingatkan kita apa yang pernah dikatakan oleh Yesus. Mengarahkan hidup kita secara benar lewat firman Tuhan, sesuai firman Tuhan, sesuai kehendak Tuhan. Ini adalah salah satu cara Tuhan memimpin kita. Yang pertama apa? Masih ingat? Kehendak dalam kedaulatannya. Yang kedua, dipimpin secara direct. Perintah langsung. Ya, siapa yang pernah mendapatkan perintah langsung dari Tuhan? Ada yang langsung, tapi ya saya nggak tahu. Ya nanti boleh naik ke sini kesaksian ya. Yang ketiga, petunjuk dalam firman Tuhan. Dan yang terakhir, hikmat ilahi atau ketajaman rohani. Sebagian keputusan yang kita putuskan, yang kita ambil itu tidak dijelaskan secara spesifik dalam Alkitab. Hikmat Tuhan atau ketajaman rohani adalah bagaimana kita mengikuti tuntunan Allah melalui proses penerapan kebenaran firman Tuhan dengan peka terhadap situasi yang sedang kita hadapi. Kembali lagi, walaupun tidak plek dengan firman Tuhan, tetapi ketika kita menghadapi sesuatu situasi yang sulit atau situasi yang perlu ambil keputusan, lewat firman Tuhan yang kita baca, itu muncul yang namanya hikmat ilahi atau ketajaman rohani. Dan
Hal itu terjadi di dalam sebuah kisah di mana hikmat Salomo kita tahu bahwa Salomo dihadapkan dengan dua wanita yang masing-masing mengaku bahwa anak yang mereka bawa itu adalah milik mereka. Dan dengan hikmat ilahi, Salomo menyuruh orang untuk mengambil pedang untuk membelah anak tersebut. Dan ketahuilah siapa pemilik anak yang sebenarnya. Itu hikmat daripada Tuhan. Hikmat ilahi. Dan Tuhan bisa memimpin kita. Sekali lagi, bagaimana kita bisa membangun sebuah gedung yang bagi saya itu tidak masuk akal dengan jemaat yang cuman tidak lebih dari 100 yang hari ini hadir. Tetapi saya tahu bahwa hikmat ilahi itu yang memimpin sehingga boleh terbangun. Jadi kesimpulan yang saya mau sampaikan pada hari ini adalah Tuhan itu senantiasa memimpin umatnya. Amin. Baru saja kita belajar bagaimana cara Tuhan memimpin kita. Sekarang tergantung respon kita. Apakah kita mau percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan tidak bersandar kepada pengertian diri kita sendiri dan membiarkan Tuhan memimpin hidup kita. Atau sebaliknya kita mau bergantung dan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Pengertian kita sendiri. Pilihan ada di tangan kita. Oleh sebab itu mulai sekarang, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, lihat bahwa kita masih belum mampu memahami gambaran besar secara keseluruhan tentang kehendak Tuhan. Tapi saya memberitahu semua itu baik bagi kita. Amin. Percaya kepadanya, jangan bersandar kepada diri kita, jangan pakai kekuatan kita untuk menghadapi segala sesuatu yang ada di depan kita. Tetapi kita mau katakan, we need you Lord. Kami perlu Engkau Tuhan, pimpin hidup kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati, kita bangkit berdiri semua.